Oke guys, pernah nggak kamu ngerasa bingung ketika dengar kata khilafah belakang-belakangan ini kan? Sering banget kan kata khilafah itu muncul. Apalagi di Indonesia, beberapa kelompok masyarakat lagi rame ngomongin soal khilafah sebagai pengganti sistem demokrasi yang selama ini kita pakai. Kalau kamu tanya ke temen atau cari di internet, pasti banyak pandangan yang berbeda-beda, bahkan seringkali bertolak belakang guys. Walaupun khilafah ini orang-orangnya udah di-keep ya sama negara. Nah, sebelum kita ikut-ikutan, yuk kita coba pahami dulu ya, apa sih sebenarnya khilafah itu? Apakah benar khilafah itu sistem pemerintahan yang lebih baik dibandingkan demokrasi, atau justru demokrasi yang lebih cocok untuk Indonesia? Yuk kita bahas. Oke guys, khilafah itu adalah sebuah konsep pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh seorang khilafah, yang artinya penerus pemimpin umat setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah, khilafah pernah ada mulai dari khilafah Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniyah yang bertahan selama ratusan tahun yang lalu. Tapi yang perlu kamu tahu, khilafah itu bukan cuma soal agama aja loh, tapi juga soal tata kelola negara berbasis hukum Islam atau syariah. Sementara itu guys, demokrasi yang kita kenal sekarang adalah sistem yang memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Sistem ini menekankan kebebasan berpendapat dan persamaan hak. Indonesia sendiri sudah menjalankan demokrasi sejak era reformasi 1998 dan sampai sekarang terus berproses memperbaiki sistemnya. Tapi apakah itu berarti demokrasi sudah sempurna? Tentu tidak guys. Di sisi lain, apakah khalifah bisa diterapkan di negara sebesar dan seberagam Indonesia? Nah, itulah yang akan kita bahas di video ini dengan pikiran terbuka dan tanpa memihak loh ya. Supaya kamu bisa punya gambaran jelas soal dua sistem ini guys. Oke, langsung aja ke chapter pertama. Kamu pernah nggak sih guys bertanya, apa sih khalifah itu? Karena sering banget kan kata ini muncul di berbagai diskusi, terutama di media sosial dan beberapa organisasi masyarakat. Kadang maknanya malah bikin bingung, bahkan ada yang salah paham, ya kan? Jadi guys, khalifah itu secara harfiah artinya kepemimpinan atau pengganti. Dalam konteks sejarah Islam, khilafah adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khilafah, yakni pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khilafah ini punya peran sebagai kepala negara sekaligus pelindung ajaran Islam guys. Oke guys, jadi kalau ada yang salah nih dari penjelasan saya, tolong tulis di kolom komentar ya, tapi jangan menghujat biar kita saling belajar. Kalau kita lihat sejarah, sistem khilafah pernah berjalan di beberapa periode besar, mulai dari khilafah Rasyidin yang dipimpin oleh 4 khilafah pertama seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu berlanjut ke khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan terakhir khilafah Utsmaniyah yang berlangsung sampai awal abad ke-20. Bahkan khilafah Utsmaniyah bertahan sampai 600 tahun sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk saat Turki mendirikan Republik Sekunder. Nah, sistem ini guys didasarkan pada hukum Islam atau syariah sebagai landasan utama dalam menjalankan negara. Bukan hukum sekunder seperti banyak negara demokrasi sekarang. Jadi bukan cuma soal agama secara pribadi, tapi juga tentang tata aturan pemerintah dan kehidupan di masyarakatnya. Namun guys, penting juga kamu tahu kalau sepanjang sejarah penerapan khilafah tidak selalu sama. Intersepsi hukum Islam bisa berbeda-beda sesuai konteks dan zamannya. Misalnya cara khilafah mengatur ekonomi, politik, dan hukum bisa berubah tergantung kondisi sosial dan budaya saat itu. Namun guys, ada juga kritik yang menyatakan bahwa sistem khalifah ini cenderung kaku dan kurang memberi ruang bagi pluralitas dan demokrasi modern. Ini jadi salah satu alasan mengapa banyak negara muslim sekarang memilih sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan republik guys. Buat kamu nih yang ingin tahu, sistem khalifah bukan lagi bentuk pemerintahan yang banyak dipraktekkan secara resmi di dunia. Sejak dibubarkannya Khalifah Utsmaniyah, nggak ada lagi negara yang secara resmi mengklaim sistem ini. Walaupun beberapa kelompok mengangkat ide ini sebagai visi masa depan. Jadi guys, khalifah itu bukan sekedar istilah agama yang sederhana. Ini punya sejarah panjang, makna politik, dan dampak sosial yang besar. Yang harus kamu pahami sebelum ikut berpendapat atau mendukung konsep ini guys.
Kamu pasti nggak asing lagi kan dengan kata demokrasi, sistem pemerintahan yang katanya paling banyak dipakai di dunia sekarang. Tapi kamu tahu nggak sebenarnya apa sih demokrasi itu dan kenapa banyak negara termasuk Indonesia pilih sistem ini? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan kratos atau artinya kekuasaan. Jadi secara sederhana demokrasi itu adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Dalam sistem ini guys, rakyat mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. Biasanya lewat pemilu yang terbuka dan bebas. Dan di Indonesia sendiri, demokrasi resmi berjalan sejak era reformasi tahun 1998. Setelah berakhirnya rezim otoriter Soeharto, rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin secara langsung dan menentukan arah negara lewat suara mereka guys. Dan demokrasi itu bukan cuma soal pemilihan umum aja guys, tapi juga prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan persamaan hak. Prinsip ini membuat rakyat bisa menyuarakan pendapat, mengkritik pemerintah, dan ikut serta dalam mengambil keputusan secara terbuka guys. Tapi guys, seperti halnya sistem lain, demokrasi juga punya tantangan. Misalnya kadang-kadang prosesnya bisa jadi rumit dan lambat karena harus mendengarkan banyak suara yang berbeda. Belum lagi munculnya konflik kepentingan, polarisasi, dan kadang muncul korupsi yang membuat sebagian orang merasa demokrasi belum berjalan sempurna. Meskipun begitu guys, demokrasi itu memberikan ruang untuk perbaikan melalui mekanisme pengawasan dan kritik dari masyarakat. Ini yang membedakan demokrasi dengan sistem pemerintahan lain yang lebih tertutup guys. Kalau kamu ingin tahu, demokrasi juga bukan hanya satu bentuk aja. Ada berbagai jenis demokrasi, seperti demokrasi langsung di mana rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dan demokrasi perwakilan seperti yang berjalan di Indonesia, di mana rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan atas nama mereka. Menurut Freedom House, sebuah lembaga riset internasional, Indonesia dikategorikan sebagai demokrasi bebas atau free demokrasi dengan skor 61/100 pada tahun 2023 yang menunjukkan kemajuan signifikan dibanding beberapa tahun lalu. Jadi guys, demokrasi memang sistem yang memberikan suara terbesar kepada kamu sebagai rakyat. Tapi seperti halnya khilafah, demokrasi juga punya kelebihan dan kekurangan yang perlu kita pahami agar nggak cuma ikut-ikutan tren aja atau isu tanpa tahu fakta sebenarnya. Kamu pernah nggak sih mikir kalau khilafah dan demokrasi ini sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Karena selama ini banyak banget debat soal mana yang lebih baik, tapi jarang yang bahas secara objektif dan simpel. Mari kita coba lihat secara praktis guys. Sistem khilafah itu seperti yang kita bahas sebelumnya, fokus pada kepemimpinan tunggal, yaitu khilafah, yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum Islam. Dalam teori ini guys, membuat keputusan bisa diambil dengan cepat dan tegas karena nggak perlu bertele-tele dengan suara mayoritas atau perdebatan panjang seperti di demokrasi. Tapi guys, itu juga jadi kelemahan khilafah. Kalau pemimpinnya nggak adil atau salah langkah karena nggak ada sistem check dan balancing atau pengawasan dan penyeimbang yang kuat seperti di demokrasi, kesalahan bisa berdampak besar dan sulit dikoreksi oleh rakyat. Ya nggak sih? Dan di sisi lain guys, demokrasi menempatkan kekuasaan di tangan rakyat melalui perwakilan yang dipilih secara berkala. Ini artinya kalau pemimpin salah langkah, rakyat bisa menggantinya lewat pemilu. Sistem ini memberikan ruang bagi berbagai suara dan aspirasi masyarakat, terutama di negara yang multikultural dan punya banyak suku seperti Indonesia ini. Namun guys, demokrasi juga punya tantangan. Proses pengambilan keputusan seringkali lambat dan penuh kompromi. Kadang kebanyakan pendapat berbeda malah bikin pemerintah jadi tidak fokus. Bahkan korupsi dan politik uang masih jadi masalah besar yang sulit dihilangkan dari sistem demokrasi guys. Menurut Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia itu pada tahun 2023 mendapatkan skor 38 dari 100, yang menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam demokrasi kita guys. Kalau kita lihat dari sisi penerapan hukum, khilafah menempatkan syariah sebagai hukum utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Sedangkan demokrasi modern umumnya memisahkan agama dan negara, sehingga hukum dibuat berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus mengacu pada satu agama tertentu guys. Ini jadi hal yang penting buat kamu pahami, terutama di negara yang majemuk seperti Indonesia karena keberagaman suku, agama, dan budaya. Sistem pemerintahan harus mampu mengakomodasi semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.
Jadi guys, kalau kamu tanya sekarang mana yang lebih baik, sebenarnya jawabannya nggak sesederhana itu guys. Semua tergantung pada konteks sosial, budaya, dan bagaimana sistem itu dijalankan secara nyata. Nggak cukup hanya percaya pada teori atau ajaran tanpa melihat bagaimana implementasinya di dunia yang nyata, iya kan? Kamu pernah nggak mikir guys, kalau konsep kepemimpinan seperti khilafah atau demokrasi itu selain teori di buku, bagaimana ya kalau diterapkan langsung di Indonesia? Apalagi negara kita itu unik banget kan, dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan beragam agama serta budaya, ini bukan hal yang mudah loh. Kalau kita lihat demokrasi, Indonesia sudah menjalankan selama puluhan tahun sejak era reformasi 1998. Walaupun masih banyak tantangannya seperti politik uang, korupsi, dan polarisasi. Sistem ini sudah memberikan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat dan memilih pemimpinnya sendiri, guys. Jadi guys, menurut laporan dari World Bank tahun 2023, Indonesia tuh mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun dan demokrasi yang relatif stabil jadi salah satu faktor pendukungnya. Namun guys, tantangan terbesarnya adalah menjaga persatuan dan keragaman agar demokrasi tetap berjalan dengan damai. Nah, kalau konsep khilafah, penerapannya di Indonesia belum pernah dilakukan secara resmi. Ini karena kompleksitas sosial dan hukum di negara kita yang sangat majemuk. Meskipun begitu, ada beberapa kelompok yang menggaungkan ide ini, kadang dengan tujuan mengubah sistem demokrasi menjadi sistem yang berdasarkan hukum Islam secara ketat. Tapi kayaknya udah pada ditumbangkan ya orang-orangnya. Tantangan terbesar kalau ingin menerapkan khilafah di Indonesia adalah bagaimana menjamin hak-hak minoritas dan menjaga toleransi antar umat beragama. Karena kalau satu hukum agama menjadi landasan tunggal, bagaimana dengan yang tidak menganut Islam itu sendiri, guys? Ini jadi pertanyaan besar yang perlu dijawab dengan bijak, guys. Kamu tahu nggak guys, sekitar 87% penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Tapi ada juga yang umat Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lain yang jumlahnya signifikan. Jadi sistem pemerintahan harus mampu mengakomodasi semua golongan agar tidak memicu konflik sosial. Ini yang perlu dicatat. Di sisi lain guys, peluang penerapan khilafah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, moralitas tinggi, dan kepemimpinan yang kuat bisa jadi inspirasi untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang ada, khususnya dalam hal integritas dan kejujuran pemimpin. Sementara demokrasi Indonesia juga punya peluang besar untuk terus berkembang dengan memperbaiki kualitas pemilu, transparansi, dan partisipasi rakyat agar lebih inklusif dan adil untuk semua. Jadi guys, baik khilafah maupun demokrasi punya tantangan dan peluangnya masing-masing di konteks Indonesia loh ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuka diskusi dengan berpikir positif, tanpa stigma, dan berorientasi pada kemajuan bangsa, guys. Itu yang paling penting. Oke guys, kamu pernah berpikir nggak bagaimana sih masa depan kepemimpinan di Indonesia? Apakah akan tetap demokrasi seperti sekarang atau ada peluang sistem lain yang lebih cocok? Ini pertanyaan yang penting banget buat kita semua karena kepemimpinan menentukan arah bangsa dan kehidupan sehari-hari kamu kan. Setelah kita bahas tentang khilafah dan demokrasi, sekarang saatnya kita refleksi apa yang bisa kita pelajari dari kedua sistem ini. Demokrasi yang Indonesia jalankan sekarang memang sudah memberikan ruang dan kebebasan dan partisipasi rakyat. Namun masih ada pekerjaan rumah yang besar seperti masalah korupsi, ketimpangan sosial, dan konflik politik yang sering muncul. Di sisi lain guys, khilafah sebagai konsep kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai agama dan moralitas tinggi memang menarik untuk direnungkan. Tapi kita juga harus sadar bahwa penerapan di sistem ini membutuhkan adaptasi besar di masyarakat yang sangat beragam seperti di Indonesia. Masa depan kepemimpinan di Indonesia itu bukan soal memilih antara khilafah atau demokrasi secara hitam atau putih ya, melainkan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari keduanya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan mampu mewakili aspirasi semua lapisan masyarakat. Kamu mungkin bertanya, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara nih? Jawabannya sederhana, tetap kritis dan terbuka terhadap berbagai ide. Tapi juga harus rajin cari tahu fakta dan data yang valid sebelum mengambil kesimpulan, guys. Selain itu guys, penting banget untuk terus memperkuat nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan. Ini adalah fondasi utama agar Indonesia bisa maju dengan sistem kepemimpinan yang efektif dan damai. Kamu juga perlu tahu bahwa demokrasi bukan berarti sempurna, tapi ia memberikan ruang bagi kamu dan generasi mendatang untuk ikut menentukan nasib bangsa ini lewat suara dan tindakan nyata. Jadi guys, masa depan kepemimpinan Indonesia itu ada di tangan kita semua.
Yuk mari kita bersama-sama belajar, berdiskusi, dan berkontribusi demi negara yang lebih baik. Oke guys, kita sekarang sampai di kesimpulan. Kamu pernah ngerasa bingung nggak? Sebenarnya mana yang lebih cocok untuk Indonesia? Khilafah atau demokrasi? Setelah kita bahas barang-barang tadi, satu hal yang jelas, nggak ada sistem yang sempurna tanpa tantangan. Demokrasi Indonesia walaupun belum sempurna nih, sudah memberikan ruang buat suara kamu dan semua rakyat Indonesia. Menurut laporan dari Freedom House tahun 2023, Indonesia dikategorikan sebagai negara bebas dalam kebebasan sipil dan politik. Meskipun masih ada tantangan seperti korupsi dan intoleransi. Sementara itu guys, khilafah mengusung nilai moral dan kepemimpinan yang kuat. Tapi penerapannya perlu mempertimbangkan dengan sangat hati-hati dalam konteks keberagaman Indonesia. Jadi guys, yang paling penting bukan soal memilih salah satu sistem, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kedua konsep itu untuk memperbaiki kepemimpinan di negara ini. Kamu punya peran besar guys sebagai generasi muda untuk terus membuka pikiran, kritis dalam memilih pemimpin dan aktif berkontribusi membangun bangsa ini. Karena pada akhirnya masa depan Indonesia ada di tangan kamu dan kita semua. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa klik jempol ke atasnya. Dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.